Halo teman-teman semuanya, rekan-rekan guru semuanya. Kali ini, pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan soal mengenai pretest PPG 2023. Sebelumnya, selamat untuk para rekan-rekan guru semuanya yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG kali ini dan semangat berjuang untuk pretest PPG 2023. Untuk pembahasan soal kali ini, saya akan membahas dari materi ilmu pengetahuan alam. Jadi, silakan bersiap-siap, kita akan berdiskusi bersama. Nanti jika Bapak Ibu semuanya punya pendapat yang lain untuk beberapa soal yang kita bahas bisa disampaikan. Ini adalah soal pertama yang bisa saya bagikan untuk rekan-rekan semuanya. Kita akan lihat soalnya, saya akan bacakan soalnya. 5 orang siswa berdiskusi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Hasil diskusi kelima siswa tersebut disajikan dalam tabel berikut ini. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu dalam menjawab pertanyaan seperti ini, karena di dalam soal pretest nanti kita dibatasi oleh waktu, jadi kita harus melihat secara rinci maksud dari pertanyaannya. Pertama, kita akan melihat ada dua jenis sel, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita langsung melihat ya, apa sih perbedaan inti dari sel tumbuhan dan sel hewan. Kita bisa tuliskan di sini, sel tumbuhan memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yang kita sebut sebagai dinding sel. Ini yang menjadi pembeda antara sel tumbuhan dan sel hewan, bahwa sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak. Jadi kita tinggal melihat mana yang benar dari kelima siswa yang sudah ada di sini. Yang pertama, kita lihat dari Nova. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Oh, pernyataannya benar. Dan memiliki membran sel, sudah pasti benar. Sedangkan sel hewan hanya memiliki membran sel. Ya, benar. Karena memang sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau kita lihat jawaban yang lain, untuk Santi, sel hewan hanya memiliki dinding sel. Sudah salah, karena sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian untuk Ryan, sel tumbuhan memiliki dinding sel, benar, tetapi tidak memiliki membran sel. Bagian ini salah, karena sel tumbuhan memiliki membran sel. Kemudian untuk Kiki, sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ini sudah pasti salah, karena yang memiliki dinding sel hanya sel tumbuhan. Kemudian untuk Anto, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki membran sel. Benar. Tetapi tidak memiliki dinding sel. Ini salah, karena sel tumbuhan memiliki dinding sel. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian A. Oke. Untuk pertanyaan pertama ini, kalau nanti Bapak Ibu ada jawaban yang lain, bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Biar kita sama-sama berdiskusi sebagai seorang pendidik. Kita lanjut ke soal kedua. Oke, untuk soal kedua ini, kita masuk pada pembahasan mengenai jaring-jaring makanan. Kita lihat dulu jaring-jaring makanan di sini. Ini jaring-jaring makanannya yang terjadi, gitu ya. Petani melakukan penyemprotan insektisida pada tanaman padi supaya padi tidak dimakan hama belalang dan produksi padi akan meningkat. Jadi kasus yang kita punya di sini adalah bahwa petani melakukan penyemprotan insektisida. Insektisida digunakan untuk membunuh hama. Hama di sini berarti belalang dan jenis-jenis insekta lainnya, serangga. Insekta itu adalah serangga. Jadi kita tinggal melihat mana dari pernyataan A, B, C, dan D, E yang benar, yang paling benar. Kita akan eliminasi beberapa soal yang salah. Yang pertama, bagian A, populasi serangga akan menurun karena bersaing dengan tikus untuk memperoleh sumber makanan. Ini tidak terlalu nyambung dengan teks karena yang dibahas bahwa belalangnya, serangganya sudah
mati karena melakukan penyemprotan insektisida. Berarti bagian A salah. Kemudian yang kedua, populasi tikus akan meningkat karena populasi tanaman meningkat. Ini tidak terlalu dibahas di teks, jadi ini salah. Kemudian bagian C, populasi burung pemakan serangga akan turun karena populasi serangga turun. Pernyataan yang C ini benar karena ketika serangga populasinya menurun, maka pastinya populasi burung ikut menurun sesuai dengan hukum dari jaring-jaring makanan. Berarti bagian C benar. Bagian D, populasi kelinci akan turun karena bersaing dengan tikus. Tidak ada hubungannya dengan penyemprotan insektisida. Populasi rubah akan meningkat seiring dengan peningkatan populasi tikus. Tidak ada hubungannya dengan penyemprotan insektisida. Jadi pernyataan yang paling benar dari soal ini adalah bagian C. Berarti jawabannya adalah bagian C. Oke. Sejauh ini soalnya benar-benar berhubungan dengan pelajaran IPA yang ini sedang membahas mengenai jaring-jaring makanan. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dari vitamin. Kita baca dulu soalnya. Berikut ini merupakan fungsi beberapa jenis vitamin yang terdapat dalam makanan. 1. Berperan dalam produksi kolagen. 2. Sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas. 3. Dapat membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. 4. Berperan dalam peningkatan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan. 5. Berperan dalam kesuburan organ reproduksi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar tentang fungsi dari vitamin C yang sangat tinggi pada jambu, biji, kiwi, lemon, cabai, stroberi, dan brokoli adalah, oke, untuk pertanyaan ini, yang menjadi inti pertanyaannya hanyalah pada poin ini. Mana yang merupakan fungsi vitamin C dari kelima pernyataan di atas. Jadi, ini hanya menanyakan mengenai fungsi vitamin C. Kita tahu bahwa vitamin C ini berkaitan erat dengan peningkatan daya tahan tubuh dan untuk menangkal radikal bebas. Jadi, kita akan lihat satu-satu mana yang berhubungan dengan vitamin C. Yang pertama, berperan dalam produksi kolagen. Ini benar, karena vitamin C berperan dalam produksi kolagen yang terdapat pada kulit. Kemudian, sebagai antioksidan yang membantu melindungi sel tubuh dan dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sudah benar sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fungsi vitamin C adalah untuk menangkal radikal bebas. Kemudian, yang kedua, dapat membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Ini bukan fungsi dari vitamin C. Kemudian, berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, vitamin C sangat berhubungan dengan daya tahan tubuh dan radikal bebas. Berarti ini juga benar. Yang terakhir, berperan dalam kesuburan organ reproduksi. Ini bukan fungsi dari vitamin C. Jadi, jawaban yang paling benar adalah 1, 2, 4, yaitu bagian B. Jadi, fungsi vitamin C yang tepat dari pernyataan di atas adalah 1, 2, 4, yaitu bagian B. Oke, sejauh ini soalnya masih sekitar teori ya. Jadi kita sebagai sama guru ilmu pengetahuan alam bisa melihat sama-sama. Dan kalau ada jawaban yang lain mungkin, oh sebenarnya yang benar ini bisa disampaikan nanti di kolom komentar. Biar kita sama-sama diskusi. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, pernyataan berikut adalah fungsi dari beberapa sel darah. Oke, ini berhubungan dengan sel darah ya. Ya, kita tahu bahwa darah itu ada berapa macam ya. Ada sel darah merah, sel darah putih, plasma darah. Yang pertama, kita lihat dulu ke bagian pertanyaan. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, sebenarnya kita lihat dulu pertanyaan yang dimaksud apa, supaya kita tinggal melihat poin yang di atas. Pernyataan yang benar untuk fungsi sel darah putih. Jadi inti pertanyaannya hanya terdapat pada
fungsi sel darah putih atau leukosit. Jadi kita tinggal checklist aja mana yang berhubungan dengan sel darah putih. Kita tahu bahwa sel darah putih sangat berhubungan erat dengan pembentukan antibodi pada tubuh dan melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita lihat pertama, mengangkut kelebihan nitrogen yang dibawa ke ginjal untuk dieliminasi. Ini bukan fungsi dari sel darah putih, ini fungsi dari plasma darah. Mengambil nutrisi dari saluran pencernaan untuk dikirimkan ke sel-sel. Ini juga bukan peran dari sel darah putih, karena sel darah putih berhubungan dengan antibodi dan melawan virus yang masuk ke tubuh. Menghancurkan patogen, ya benar. Patogen ini semacam penyakit yang masuk ke dalam tubuh, begitu ya. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar. Kemudian yang keempat, memproduksi dan mengeluarkan antibodi, ini sudah pasti benar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 3 dan 4, yaitu bagian E. Oke, sejauh ini kita sudah membahas 5 soal ya. Oh, masih ada satu soal. Ternyata tadi kita baru membahas 4 soal. Oke, baiklah. Yang terakhir, untuk pembahasan kali ini saya hanya akan membahas 5 soal saja. Jadi kita masuk ke soal kelima. Pada saat pandemi COVID-19, kita harus menjaga kesehatan tubuh. Seseorang melakukan aktivitas sehari-hari sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita langsung ke pertanyaannya dulu. Bentuk energi yang ditunjukkan oleh aktivitas 1, 2, 3, 4 berturut-turut adalah, nah ini akan mempersingkat waktu, jadi kita tidak akan membaca soal 2 kali. Setelah kita baca pertanyaannya apa, kita sudah pahami, kita baru masuk ke poin-poin yang dimaksud. Kita akan menganalisis satu-satu dari 1, 2, 3, 4, yang mana yang termasuk energi kimia, energi kalor, energi cahaya, dan energi bunyi. Di mana kita tahu energi kimia itu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kimia, energi kalor mengenai panas, energi cahaya tentang cahaya, dan energi bunyi tentang bunyi. Kita lihat yang pertama, sarapan setiap pagi dan makan siang serta makan malam. Apa hal yang berhubungan dengan sarapan, makan, dan sebagainya? Kita akan dapat melihat bahwa dalam aktivitas makan ada yang namanya proses kimia. Jadi yang ada adalah energi kimia. Energi kimia, kita singkat K. Kemudian yang kedua, melakukan olahraga kesegaran. Ini sudah pasti berhubungan dengan energi gerak. Oke. Kemudian yang ketiga, menjaga penerangan cahaya. Intinya adalah di cahaya. Berarti ini berhubungan dengan energi cahaya. Mendengarkan lagu, ini berhubungan dengan energi bunyi. Jadi sudah jelas jawabannya adalah berturut-turut ya. Kimia, gerak, cahaya, dan bunyi. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian D. Oke. Jawabannya adalah bagian D. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau ada jenis soal seperti ini, baca soal paling atas dan baca pertanyaan paling bawah, baru kembali ke poin yang akan dianalisis atau akan kita kerjakan. Itu akan memudahkan kalian untuk menggunakan waktu dengan baik, karena memang tes butuh waktu yang lebih banyak. Oke, sampai di situ dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan saya berdiskusi mengenai soal ini. Bapak Ibu, sekali lagi jangan lupa tinggalkan komentarnya di bawah. Jika ada jawaban yang lain atau pembahasan yang lain, ataupun ada soal-soal yang lain yang bisa kita bahas sama-sama, bisa sampaikan di kolom komentar atau tanya-tanya sedikit mengenai pretest PPG 2023 ini. Dan jangan juga lupa ketika menonton video ini, silakan berikan like dan subscribe. Oke, itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih banyak, Bapak Ibu.